Ya baik, selamat siang buat teman-teman semua. Salam pengadaan. Di siang hari ini saya mencoba diskusi ya dan membahas terhadap adanya anggapan-anggapan terhadap bahwa nilai TKDN itu menggugurkan. Nah, di sini kita harus sebagai sebagai pelaku pengadaan tentunya mari kita lurus-luruskan sesuatu hal yang tentunya mungkin mispemahaman ya. Kenapa ada yang mengatakan bahwa nilai TKDN yang berbeda itu nilai TKDN penyedia yang berbeda dengan PPK itu menggugurkan. Mari kita lihat dulu jenis pengadaan apa yang kita lakukan. Pertama adalah konstruksi. Kalau konstruksi kita sudah tahu bahwa spesifikasi itu tidak dinilai, dia sudah mencakup di dalam metode pelaksanaan. Kita contohkan saja, di dalam pekerjaan konstruksi tentu ada pengadaan barangnya. Ini pun kalau misalkan PPK akan menetapkan referensi harga di dalam pekerjaan konstruksi yang ada barangnya. Contoh misalnya semen ya. Semen di sini ditetapkan oleh PPK berdasarkan spesifikasi teknis, jadi bukan berdasarkan spesifikasi merek. PPK menetapkan semen dengan spesifikasi 1, 2, 3. Nilai TKDN yang disusun adalah besarannya adalah 30%. Nah, kemudian pada saat peserta itu menyampaikan formulir TKDN pada semen, ya semen tadi yang spek 1, 2, 3, lalu kemudian dia mengusulkan nilai misalkan 20%, apakah itu menggugurkan? Nah, ini yang saya bahas. Jangan sampai perbedaan nilai TKDN itu menggugurkan. Ya, di konstruksi kita sudah tahu bahwa spesifikasi tidak menggugurkan, sehingga perbedaan dari nilai TKDN 30 yang ditetapkan PPK ditawarkan 20% oleh peserta tentu hanya tidak mendapatkan PH. Atau ya, misalkan nilai TKDN 20 tadi spesifikasinya bukan 1, 2, 3 tetapi 1, 2, 5, maka tentu juga tidak menggugurkan karena spesifikasi dalam pekerjaan konstruksi tidak menggugurkan. Ya, bila manapun dia menang, maka tentu nanti kembali kepada metode pelaksanaan. Jadi dalam proses pemilihan, spesifikasi itu tidak ada yang dinilai untuk pekerjaan konstruksi. Sekarang dalam pengadaan barang. Di dalam pengadaan barang, anggaplah ya PPK menetapkan spesifikasi teknis ya, komputer 1, 2, 3. Lalu kemudian peserta mengusulkan penawaran pasti akan menyebutkan merek ya di dalam daftar kebutuhan produk yang ditawarkan. Contoh misalnya ada merek, ada jenis, ada identitas dan lain-lainnya di sana. Sehingga kita tahu apakah usulan tersebut itu adalah sesuai nggak dengan spesifikasi 1, 2, 3. Nah, anggap saja TKDN yang tadi yang PPK tetapkan 30% juga ya, yang speknya 1, 2, 3. Kemudian peserta menawarkan nilai TKDN 20% juga, tapi speknya itu 1, 2, 3, walaupun mereknya itu bukan merek yang dikehendaki oleh si PPK, tetapi spek lah yang ditawarkan oleh PPK, sehingga informasi spek ini ditawarkan oleh si peserta, sehingga perbedaan 20% tadi bukan sifatnya menggugurkan selama spek 1, 2, 3 tadi masih tetap sesuai dengan spek yang dibutuhkan PPK. Berbeda dengan misalkan ya TKDN-nya 20%, ternyata spek yang ada di dalam TKDN 20% itu ternyata speknya 125. Jadi bukan 20% TKDN tadi yang menggugurkan, tapi speknya lah yang menggugurkan. Jadi harus kita bisa bedakan antara apa itu TKDN dan apa itu spesifikasi yang ada di dalamnya. Salam pengadaan.